Bu Dewi, apa coba saya share screen ya? Oke, Bu. Mbak menawi saged. Ini dicoba dulu. Apakah sudah muncul, Bu, tampilan buka dari saya? Sudah, Bu. Muncul layar hitam. Oke. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri kepada Bapak Sunarno SPD. Kami persilakan. Aku bisa langsung lihat. Sekson. J, Pak. Terus Bu Dewi, suara saya? Sudah jelas, Pak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, nikmat sempat nikmat sehat masih selalu membersamai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua bertemu di kegiatan pertemuan secara daring, kegiatan KKG paket 3 di IN kedua dengan materi bahan ajar pada siang hari ini. Yang kedua yang saya hormati, Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Ibu Siti Humaida SPD, selaku beliau juga Kepala SMP Negeri 3 Selogiri Wonogiri. Terima kasih Bu atas kehadirannya pada kegiatan KKG di paket ketiga ini. Mohon selalu bisa dipantau di Suprayon 01 sehingga bareng-bareng kita untuk bisa meningkatkan pengetahuan kemampuan kita. Juga yang kedua, terima kasih kepada Ketua MGMP IPA Suprayon 01 sekaligus Ketua KKG Suprayon 01 Bapak Dr. Andes Parmo MPD yang telah mengkoordinasi kegiatan pada kegiatan N2 bahan dengan materi KKG bahan ajar pada siang hari ini. Terima kasih juga yang saya hormati tim webinar MGMP IPA Suprayon 01 yang sudah semaksimal mungkin untuk berusaha, selalu semangat, selalu ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang karena banyak sekali ada hambatan dan hari ini kayaknya sinyal di bawah rata-rata. Karena dalam hal ini saya sampai 5 kali terlempar. Saya sudah izin tadi Pak. Kemudian yang seterusnya adalah yang kami banggakan, yang berbahagia Bapak Ibu peserta KKG MGMP IPA, khususnya yang paket 2 di kegiatan N2 dengan materi bahan ajar pada siang hari ini yang telah bergabung. Jadi pada kegiatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan dari apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Kita sudah bergerak dalam satu perahu kegiatan KKG MGMP IPA, 5 paket yang sudah kita jalani dan kita sudah istilahnya masuk di pelabuhan ketiga. Ini sudah disiapkan di kegiatan N2 ini, kegiatan paket 3 yang sudah terakhir ini, dan mohon selalu semangat. Walaupun kami lihat di tagihan, mohon bantuan Bapak Ibu peserta untuk selalu semangat untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Paling tidak kita belajar untuk belajar mandiri, selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuan kita. Dengan di berbagai hambatan, kami yakin berbagai hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu guru, terutama sekali Bapak Ibu guru IPA, itu ternyata kegiatan yang demikian banyak tapi masih bisa menyempatkan, dan
terutamanya pengurus sudah bisa menyempatkan untuk membuat pertemuan secara daring, dan mohon bantuan Bapak Ibu peserta untuk bisa nyengkuyung dalam hal yang paling gampang. Yang pertama mengikuti, yang kedua adalah mengerjakan tugas-tugasnya, dan mohon bantuannya dengan walaupun waktunya sangat mepet sekali, satu ya dikerjakan semaksimal mungkin karena kegiatan KKG 1 berupa RPP silabus itu hal yang pokok, tugas pokok kita. Kemudian membuat soal juga tugas pokok kita. Kemudian di bahan ajar ini Bapak Ibu sekalian, paling tidak nanti Bapak Ibu bisa sedikit ada pengetahuan untuk membuat diktat. Jadi membuat materi bahan ajar. Diarahkan nanti Bapak Ibu membuat diktat yang nanti bisa dinilaikan. Dan nanti tugas di KKG yang paket 3 ini hanya materi, bisa subbab saja. Subbab, ada gambar, diusahakan ada gambar, ada materi, ada soalnya, latihan soalnya, diusahakan dibuat, dan ini nanti menjadi bahan dasar untuk lanjutan ke materi paket 4, yaitu media pembelajaran. Dan nanti tidak sampai 1 KD, cukup subbab saja. Jadi subbab saja seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono, contohnya hanya subbab saja. Disiapkan untuk gambarnya. Gambarnya dicarikan, kalau di internet nanti sumbernya sudah ditulis, sudah diberikan contoh oleh Pak Har. Ya seminimal mungkin 1 subbab sudah bisa menulis, tinggal ambil yang ada di beberapa, kemudian diawali dengan kalimat sendiri. Ya, nanti diambilkan, tidak langsung copy paste, akan ini memberikan gambaran pada Bapak Ibu guru MGMP IPA untuk bisa mengembangkan diri dalam dari bahan ajar, nanti bisa diteruskan untuk membuat diktat per semester, walaupun nilainya nanti, tapi paling tidak bisa membuat diktat. Gitu. Walaupun dari laporan Ketua KKG 01 ini yang kemarin ternyata yang di kelas 7 ini baru 8 Bapak Ibu guru yang mengumpulkan tugas, mohon. Kemudian yang kelas 8 baru ada 5, ini mohon mari di sela-sela nanti setelah kegiatan mengurusi kelas 9, mengurusi PAT selesai, mohon tugasnya segera disusulkan untuk KKG di Suprayon 01, jangan kalah dengan di Suprayon lain yang sudah menuju ke 20-an, tugasnya sudah masuk cukup banyak. Semangat Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kegiatan KKG ini diarahkan Bapak Ibu untuk dapatkan pengetahuan, bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Ada tugas sedikit, ya sedikit saja, ada subbagian saja. Tapi kalau nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan, misalnya membuat diktat, oh berarti ya paling tidak ada 3 KD yang harus dibuatkan dalam 1 semester. Dengan jumlah halaman kurang lebih 60 pinten Bu Rayu, 65 halaman. Itu mudah-mudahan itu pengembangannya begitu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selalu semangat, kerjakan, ikuti kegiatan KKG dengan semaksimal mungkin. Kemudian usahakan semaksimal mungkin juga untuk bisa mengumpulkan tugasnya, jadi tidak begitu banyak sampai berpuluh-puluh lembar, mungkin hanya beberapa lembar saja terkait dengan bahan ajar ini. Disiapkan juga materi dan gambar-gambar, karena nanti itu dipakai untuk bahan di paket keempat. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi semangat untuk bisa mengikuti KKG sampai nanti di tahun pelajaran mendatang, dan nanti di bahan ajar mohon bantuan. Ini nanti kami laksanakan di libur semester 2 tapi bagi anak-anak.
Kayaknya yang libur adalah anak-anak. Bapak Ibu sekalian sudah menunggu untuk beberapa administrasi pekerjaan di semester awal tahun pelajaran 2021-2022 dan Bapak Ibu guru tetap nanti melanjutkan untuk KKG-nya paket keempat yang sudah nanti disiapkan oleh para narasumber. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khusus pada beliau Ibu Siti Khomaidah SPD yang membersamai pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunarno SPD yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi kami. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator MGMP IPA Subrayon 01 Wonogiri kepada Ibu Dokteranda Siti Khomaidah Hidayati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya, Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kula panjenengan semua hari ini kesehatan, kekuatan, sehingga saya yang dituakan di sini dan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ucapan terima kasih yang pertama kepada Ketua MGMP IPA Rayon 01 Bapak Sunarno, yang kedua Ketua MGMP IPA Subrayon 01 Bapak Suparno. Kemudian kepada beliau juga, kemudian stakeholder yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya terlambat karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan sekalian. Namun yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya selalu mendukung kegiatan KKG, apalagi dulu saya itu juga ikut dalam kegiatan MGMP 02. Tentunya hal ini sudah tidak kaget bagi saya. Kegiatan ini begitu rumit sebetulnya Bapak Ibu sekalian, nggih. Sepertinya rumit, tetapi sebenarnya sederhana sekali. Intinya Bapak Ibu sekalian, seandainya kita sebagai anggota itu mampu dan punya keinginan untuk memajukan MGMP, itu sebetulnya sudah selesai. Artinya maju tidaknya MGMP kita ini tergantung dari kita sendiri. Contohnya yang paling sederhana adalah ketika tugas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita memajukan, ada yang penting kemampuan kita, kemauan kita untuk mengisi. Nah, mengisi itu salah satunya adalah dengan mengumpulkan tagihan-tagihan. Kalau tidak salah ya Pak Nanang ya, itu di dalam buku 4 kalau tidak salah itu dalam kegiatan KKBG itu dijelaskan salah satu syarat untuk dapat dinilaikan gitu. Itu harus ada tagihannya. Kalau tidak salah seperti itu nggih. Jadi KKG itu ada tagihannya. Artinya ketika ada tugas kemudian harus ada tagihannya. Baru ini bisa dinilaikan. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti dibuka lagi. Bila ini mohon monggo kula panjenengan ini sebagai memang apalagi waktu seperti ini sebetulnya ini waktu yang banyak kosongnya. Untuk untuk kegiatan PJJ itu
Kalau dikatakan jadi ada kesempatan bagi kita untuk dapat membuat atau menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada. Dan ketika tadi Pak Narno menjelaskan ada runtutan dari KKG 1, 2, 3 itu luar biasa. Seandainya kula iku terjun ke situ, walah senenge mboten ngira Pak kula niku. Saestu. Karena ini tetap runtut ya Pak. Jadi kalau misalnya di RPP, ngaten ya Pak, RPP itu kita buat yang sebaik mungkin dari RPP yang memang kita kuasai, ngaten ya Pak. Kemudian kita buat media yang kita kuasai. Setelah itu dari media ini kita buat apa ya Pak namanya? Yang tadi media pembelajaran yang kita kuasai. Dan ini kan runtut sekali. Ini bisa dinilaikan dan ini juga menjadi nilai plus untuk kemampuan MGMP khususnya Suprayon 01. Nah ini semoga Bapak Ibu sekalian kita selesaikan kegiatan ini dengan baik. Kalau kemarin progresnya, kalau tidak salah kemarin waktu Pak Parmo itu saya tanya berapa Pak progresnya, itu baru 40%. Baru 40% untuk tagihan yang masuk. Lah niki monggo niki. Yang lainnya bagaimana? Atau mungkin nun sewu nggih Pak, nun sewu. Mungkin karena kegiatan seperti ini juga agak monoton, kita buat sesuatu yang berbeda yang bisa menjadikan teman-teman kita itu bergerak. Nah, yang berbeda bagaimana monggo ataukah mungkin kita buat titik-titik sewu niki. Titik-titik pertemuan yang hanya dihadiri oleh beberapa, tetapi itu titik-titiknya ini misalnya titik di sekolah A itu hanya sekian sekolah, titik. Mungkin kalau luring itu lebih enak dengan prokes yang tidak prokes yang sangat ketat tentunya seperti ini. Karena apa namanya? Ya kita ditutup seperti ini, maka kita harus cari peluang bagaimana agar tetap ada greget. Ngerti nggih Pak Narno, kemudian Pak Parmo nggih. Pak Parmo nun sewu nggih. Mari sangat Bapak Ibu sekalian sebisa mungkin kita target Pak Parmo. Kalau perlu di-list kan nggih mboten napa-napa Pak. Sing mboten sing dereng daftar dereng mengumpulkan tugas itu di-list kan enggak apa-apa. Kita beri target bulan apa. Enggak apa-apa. Kan tidak harus tugas itu tidak harus benar, yang penting sudah mengerjakan kan ngaten. Ngaten nggih Pak nggih. Maafkan. Nggih, mungkin hanya ini. Mohon maaf bila apa yang kami sampaikan ini menjadikan Bapak Ibu sekalian merasa apa ya namanya gerak tersinggung dan sebagainya, tapi tidak apa-apa. Ini demi untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa saya itu akan ikut terus Bapak Ibu sekalian, tetapi terkadang ada hal-hal lain yang memang harus kami selesaikan. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat. Tetap semangat nggih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Kumaidah atas sarannya dan masukannya. Lumayan ini Bu mengingatkan kepada kami agar untuk segera melengkapi tugas-tugasnya bagi yang belum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayati, MPD selaku Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Rahayu Widayanti, SSI MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Dewi Rusnanda, SSI MPD dari SMP Nawa Kartika yang bertugas sebagai host pada hari ini. Yang terhormat Ibu Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayati MPD. Yang kami hormati Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri, Bapak Sunarno SPD, dan yang kami hormati pula segenap peserta KKG MGMP IPA
paket 3 in service 2 pada siang hari ini dengan tema pengembangan bahan ajar pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat untuk kembali melaksanakan kegiatan paket 3 in service 2 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada siang hari ini nanti akan saya pandu, yaitu perkenankan saya memandu kegiatan ini. Saya Rahayu Widayanti dari SMP Negeri 1 Montoronati. Pada siang hari ini nanti kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Parmo, MPD dari SMP Negeri 5 Wonogiri, sekaligus beliau Ketua MGMP Suprayon 01 Wonogiri. Selama 15 menit ke depan, nanti kita akan mendengarkan materi dari beliau, dan untuk selanjutnya nanti akan dipresentasikan tugas yang telah diupload pada link yang sudah disediakan oleh panitia. Presenter yang pertama nanti adalah Ibu Purdiati dari SMP IT Al-Huda, nanti akan mempresentasikan untuk level kelas 7, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Sri Hartono, SPD dari SMP Negeri 1 Selogiri, yang akan menyampaikan tugas paket 3 untuk level kelas 9. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka selama 15 menit ke depan akan kami haturkan kepada Pak Dr. Andes Parmo, MPD. Silahkan Bapak. Terima kasih Jackson. Bisa diterima Bu suara kami? Siap. Bisa Pak. Jernih Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayati MPD, Koordinator MGMP IPA Suprayon 01. Yang terhormat Bapak Sunarno SPD, Ketua MGMP IPA Rayan Wonogiri. Juga teman-teman kami pengurus MGMP IPA Suprayon 01 yang sudah bekerja keras bisa melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa rekan-rekan kami semua, guru IPA Suprayon 01 yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan kami hanya diberikan waktu 15 menit saja. Setelahnya ini sudah terlalu lama waktu yang diberikan pada saya. Karena apa? Pada waktu ini adalah hanya suatu review daripada materi yang kemarin. Materi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sri Hartono. Tentang bahan ajar, yaitu yang kemarin sudah Pak Sri Hartono menyampaikan tentang banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam bahan ajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya hanya mengulas saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Sri Hartono kemarin. Kalau kita lihat dari yang disampaikan Pak Hartono kemarin, ada beberapa bentuk bahan ajar. Ada beberapa bentuk bahan ajar, diantaranya ada handout, kemudian ada foto, ada gambar, ada beberapa macam tentang bahan ajar. Untuk itu tentu saja Bapak Ibu semua sudah membuat, yang saya harapkan demikian, membuat suatu bahan ajar yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kemarin, yang nanti insya Allah beliau Pak Sri Hartono juga akan menyampaikan tentang hasil yang sudah dibuat oleh beliau Pak Hartono.
Untuk itu di sini tentu saja hanya sekilas saja perlu saya sampaikan beberapa manfaatnya. Saya rasa sudah tidak perlu. Kemudian saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang bahwasanya bahan ajar ini bisa dikatakan PI itu kalau pada bentuk yang buku dan diktat. Tapi kalau yang ditugaskan oleh beliau Pak Hartono kemarin adalah handout. Ini mudah-mudahan Pak Sri Hartono sebagai tim penilai juga nanti sudah bisa memberikan nilai pada bentuk daripada kerja dari Bapak Ibu semua. Jadi kalau kemarin Bu Rahayu, Pak Ambok yang presentasi dikasihkan nilai, nah ini nanti Pak Hartono yang bisa akan menjawab. Dengan itu di sela-sela nanti Pak Sri Hartono akan memberikan gambaran-gambaran tentang tugas yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip pengembangannya adalah mulai dari mudah kepada yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik yang positif. Ini adalah proses-proses pengembangannya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami hanya ingin mengingatkan kembali pada Bapak Ibu semua bahwasanya cara-cara inilah yang cara-cara termudah kita berlatih untuk melakukan suatu proses tindakan yang bila nanti bisa kita gunakan bersama-sama. Ya, nih. Jadi dengan cara analisis KD kemudian sumber ajar ini kita akan bisa mengetahui semua tentang apa yang disampaikan oleh kita kepada anak didik kita. Untuk itu mari Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah. Tadi yang penting membuat tugas, entah itu benar atau salah, monggo ini tugas tetap kita buat. Ya. Jadi kalau saya sampaikan di screenshotnya tadi sudah saya salahkan kepada Pak Narno sebagai penanggung jawab tentang kegiatan ini, bahwasanya baru beberapa Bapak Ibu yang mengirimkan tugas. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami juga ingin sekaligus menagih Bapak Ibu yang belum mengirimkan tugas untuk segera mengirimkan tugas. Nah, tugas dikirimkan melalui link yang sudah tersedia. Kemudian kalau Bapak Ibu guru menanyakan kenapa kok tidak bisa cek yang kirim tugas. Nah, ini memang dibuat demikian Bapak Ibu mengingat kemarin kalau ini bisa dicek ternyata Bapak Ibu hanya mengcopy paste dari tugas Bapak Ibu yang lain. Untuk itu ini dari kesepakatan pengurus rayon yang bisa ngecek adalah hanya ketua MGMP Suprayon. Ini saja. Masing-masing suprayon, saya sebagai ketua suprayon 01 tidak bisa ngecek suprayon 02, 03, 04 ataupun 05. Untuk itu ini memang sudah terbatas semacam itu dengan harapan biar ini nanti bisa Bapak Ibu bisa melakukan yang terbaik menurut Bapak Ibu. Untuk itu monggo saya mengingatkan, Anda hanya menegaskan saja, silakan Bapak Ibu untuk membuat tugas dari paket 1 sampai paket 5 nanti. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti bahwasanya tugas itu harus dikerjakan. Dan untuk mendapatkan surat keterangan memang kami dengan Pak Narno sering sudah menyiapkan tugas-tugas yang harus disampaikan apabila ingin mendapatkan tanda tangan dari beliau Ibu Kepala Dinas. Untuk itu sekali lagi
nyuwun sewu Bapak Ibu untuk membuat tugas, ya, untuk membuat tugas seadanya, ya, sebisa yang optimal, ya, optimal. Yang kemarin oleh Pak Srihartono hanya diberikan tugas untuk membuat handout, gitu. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan, sekali lagi kami pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak menambahi materi yang diberikan oleh Pak Srihartono. Ya, nanti tadi dari moderator sudah menyampaikan bahwa nanti ada yang presentasi. Yang pertama lah Ibu Purdiati dari SMPIT, yang kedua dari Pak Srihartono sebagai narasumber kita yang dulu mengisi, dan nanti bisa langsung bertanya jawab tentang dengan Pak Srihartono apabila Pak Srihartono nanti melakukan presentasinya, sehingga kita akan lebih jelas. Demikian yang saya sampaikan Bu Rahayu sebagai pengingat saja untuk materi kali ini. Yang tadi Bu Rahayu Widayanti SSI EPD hanya memberikan waktu 15 menit, bahkan kami tidak sampai 15 menit Bu, ini sudah kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Bu Rahayu, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Parmo MPD yang telah mereview kegiatan kita, mereview mengingatkan kembali materi kita pada kegiatan In-Service 1 paket 3 yang lalu yang telah disampaikan oleh Bapak Srihartono SPD. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki pada sesi selanjutnya, yaitu presentasi dari peserta. Untuk presentasi yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Purdiati SPD dari SMPIT Al-Huda. Sambil saya cek terlebih dahulu, Ibu Purdiati apakah sudah bersedia untuk memulai presentasi? Assalamualaikum Bu Rahayu. Sampun nggih, suara saya bisa didengar? Bisa Bu, jelas nggih, alhamdulillah. Bisa langsung presentasi nggih Bu Purdiati. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menyimak presentasi dari Ibu Purdiati selama 10 menit ke depan, dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan bisa menuliskan pada kolom chat ataupun juga menekan tombol raise hand untuk nanti kita berikan kesempatan untuk menyampaikan langsung diskusi kita. Monggo Ibu Purdiati. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah atas yang sudah dikaruniakan kepada kita semua, nggih, Bapak Ibu sekalian. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, belajar, ya, selama ini kita terus belajar, entah kapan kita berhentinya belajar ini. Walaupun mungkin saya paling sepuh ini Bu kayaknya, tapi insya Allah saya harus terus belajar. Nggih, Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kita akan mendapatkan wasilah, kemudahan masuk surganya, nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya, jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Sunarno, pada Ibu Siti Humaidah, Pak Parmo, Bu Rahayu yang solihah, Bu Dewi yang insya Allah luar biasa sampun memberikan kesempatan kepada kami. Jadi kembali kepada substansinya, bahwa kita semua belajar. Jadi nanti saya menyampaikan apa yang kira-kira sempat masuk di dalam benak saya. Nggih, maklum ya Bu, usia ini sudah segini, jadi mungkin yang saya terima mungkin sebagian kecil, tetapi insya Allah kami siap terus belajar. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ya. Bentar, mungkin saya coba yang mana tadi materi saya. Nggih.
Bu Rahayu, apakah ini saya sudah bisa dilihat apa tulisan saya? Sudah bisa, Bu, ya. Oh, nggih. Bapak Ibu yang nggih, matur nuwun. Ini kami belajar. Jadi kebetulan saya itu dikasih amanah untuk apa namanya? Menulis sedikit ya tentang materi kelas 7 semester 1 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi saya tampilkan saja apa yang saya tulis karena apa yang saya ketahui handout ini memang dibolehkan ya kita mengambil sumber-sumber yang mungkin dari internet atau dari sumber yang lain. Makanya kami juga seperti itu. Nah, yang kami lakukan Bapak Ibu, jadi yang pertama tentu kami melihat dari silabus ya, KI-nya, KD-nya, kemudian mohon maaf ya ini saya turunkan ini kok belum turun. Mohon maaf ya Bu sambil jalan ini. Nah, jadi di sini KI 3-nya sampun sudah kita maklumi bersama ya tentang bagaimana kita menerapkan tentang pengetahuan dan sebagainya. Kemudian KI 4-nya mengolah, menyaji dan selanjutnya. Nah, KD yang kami tuliskan di situ adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu. Nah, kemudian setelah kita melihat, menuliskan kembali tentang KD, kami mencoba menuliskan tujuan. Ya, kami nyontak ini punyanya Pak Hartono ini Bu. Ya, jadi tujuannya kami coba karena ini mungkin cuma 1 atau 2 pertemuan ya kayaknya. Jadi kami mengambil yang ini dulu. Jadi kalau klasifikasi tentu kita mulai dari materi membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Ngeten nggih. Kemudian nanti materi berikutnya atau tujuan berikutnya, materi ini diharapkan bisa memperjelas tentang apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup itu. Ngeten. Kemudian 3 dasar-dasar klasifikasi itu apa saja. Nah, yang keempat menjelaskan tentang bagaimana itu determinasi dan contohnya. Terus yang kelima itu nanti bisa diharapkan anak-anak bisa menguraikan atau mampu menguraikan tentang jenis klasifikasi berdasarkan kingdom. Nah, jadi tulisan kami seperti ini. Pertama, pendahuluan. Jadi karena tadi tujuannya itu kan membedakan antara ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Kami coba tampilkan gambar ya karena yang saya ketahui ya ini kan handout ini kan petunjuk ya Bu ya. Jadi hanya tulisan yang menjadi ringkasan materi. Jadi anak-anak dengan membaca handout itu akan lebih mudah belajar. Jadi ini seperti ringkasan begitu. Jadi kami mencantumkan sumber yang mudah-mudahan benar ini. Jadi gambar ini kami peroleh dari ini www.pelajaran bla bla dan selanjutnya gitu. Nah, terus seperti yang tadi tujuan utamanya kan yang pertama itu kita harapkan anak-anak bisa mengetahui, memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini ada bernafas, ciri-ciri makhluk hidup, ya, kemudian bergerak, ya. Jadi kami tampilkan gambar, kemudian deskripsinya, ya, tentang peka terhadap iritabilitas, cuma gambarnya saja, dan ringkasan materinya, kemudian tentang makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi. Ya, bagaimana makhluk hidup itu punya ciri tumbuh dan berkembang.
Ya, terus bagaimana makhluk hidup itu? Yang namanya makhluk hidup itu berarti ciri-cirinya bisa mengeluarkan zat sisa. Ya. Berkembang biak atau reproduksi, ya, kemudian beradaptasi, contohnya bunglon. Saya kira tentang materi ini bukan sesuatu yang perlu kita bicarakan ya Bu ya, karena titik tekannya di sini kan kita bagaimana bisa membuat handout ngoten nggih. Nggih Bapak Ibu, yang selanjutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup, metabolisme, bisa melakukan metabolisme, yaitu bisa menyusun dan membongkar senyawa-senyawa. Nah, ada ciri yang lain yaitu tentang regulasi. Kalau mungkin ada buku yang lain tidak mencantumkan tentang ciri regulasi ini. Ya. Akhirnya kita rangkum materi berikutnya. Kalau tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup, yang di bawahnya adalah kita tampilkan ciri-ciri makhluk yang tidak hidup. Ya, terus selanjutnya baru kita masuk ke materi selanjutnya. Karena tadi kan baru ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa toh? Bedanya apa dengan tidak hidup gitu. Terus akhirnya kita masuk kepada materi klasifikasi. Ya, bla 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 ya. Nah, itu pengantarnya dulu. Bagaimana kita antarkan anak-anak untuk melihat kebesaran Allah ya tentang berbagai macam makhluk hidup. Kalau banyak jenisnya luar biasa, maka bagaimana makhluk hidup ini kita coba untuk dibuat kelompok-kelompok. Nah, anak-anak diharapkan bisa mengetahui apa toh jenis tujuan klasifikasi makhluk hidup itu. Nah, kemudian materi berikutnya adalah tentang dasar untuk pengelompokan itu apa saja. Ya, ini menurut beberapa teori-teori kami coba sampaikan di sini. Ya, diawali dengan ya contoh sederhana mengelompokkan dengan klasifikasi dikotomi atau kita kenal dengan kunci determinasi. Nah, mungkin anak-anak diberi contoh ya di tulisan handout ini ada apa namanya, mungkin benda aslinya ya seperti ini, kemudian anak-anak bisa kita ajari untuk mendeterminasi atau mencocok-cocokkan sampai akhirnya harapannya anak-anak bisa menuliskan urutan-urutan dari ciri-ciri tersebut. Dan ya, sampai akhirnya ya materi harapannya bisa sampai ke bagaimana anak bisa atau siswa bisa menuliskan nama ilmiah dari salah satu makhluk hidup. Nah, ini ditulisan seperti ini. Contohnya ya. Kemudian karena tadi sudah diberi contoh bagaimana cara mempelajari dengan kunci dikotomi, terus kemudian kita lanjutkan materi yang pengelompokan yang menurut para ahli. Contohnya saya menyampaikan di sini menurut R.H. Whittaker, ya. Ada yang beliau membagi dua itu plante dan animal. Kalau 3 itu apa? Terus kalau 4 itu apa? Ya di sini sudah kami sampaikan. Sampai menurut beliau dibagi menjadi 5. Ya, kalau 5 itu berarti tentang ya ini ada lantai, animal, kemudian fungi, ya. Kami tampilkan gambarnya gitu. Ya, ada arkeobakteri, protista, ya. Tuh. Nah, terus lanjut ada yang memasukkan jadi 6, karena kalau yang tadi virus belum masuk. Nah, kemudian ada ahli yang menganggap bahwa virus itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok
kingdom. Ya, sampai akhirnya ada kingdom virus selain yang 5 tadi. Itu tentang penampilan handout-nya, materi-materi yang harapannya dari materi tersebut anak-anak cukup bisa mencari gambaran, ya. Syukur kalau kemudian, karena ini harusnya ya Bu ya, ini Bapak Ibu harusnya ini kan jadinya ringkasan. Jadi dengan ini ya, selain anak-anak sudah membaca materi di narasumber atau dari sumber-sumber belajar yang lain, nah dengan adanya handout ini akan semakin jelas, akan semakin mudah terikat di dalam memorinya. Nah, dari handout ini menurut petunjuk dari Pak Hartono ya sebagai narasumber, alhamdulillah kami dapat ilmu yang banyak dari para pemateri. Jadi setelah ada materi itu diberi atau ditampilkan contoh soal. Nah, ini kami mencoba untuk menampilkan salah satu contoh soalnya. Misalnya di sini di sekitar sekolah terdapat kayu yang ditumbuhi jamur, sehingga sudah berubah dari warnanya, teksturnya. Nah, dari pernyataan ini maka anak-anak diharapkan bisa memilih mana jawabannya, apakah itu termasuk apa. Yang ini mungkin yang ditanyakan adalah kayunya ya. Jadi kayu yang sudah ditumbuhi jamur, sudah berubah warna, tekstur. Nah, ini yang ditanyakan adalah kayunya. Apakah kayu termasuk makhluk hidup atau tidak hidup? Ya, berawal dari materi yang pertama. Karena materi awal tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup dan bukan hidup. Nah, mudah-mudahan benar ya. Ini saya coba jawabannya adalah menurut kami ini B ya, termasuk yang benda mati, karena yang ditanyakan adalah kayunya gitu. Jadi anak-anak kita coba untuk mengembangkan sedikit pemikirannya ya. Jadi bisa jadi anak-anak membayangkan, wah kan ada jamur. Nah, kemudian dia menjawab bahwa itu makhluk hidup. Ya, mudah-mudahan kalau hal yang kami sampaikan ini salah, mohon nanti dikoreksi Bapak Ibu. Nah, setelah ada contoh soal, kemudian ada pembahasan, itu terus kami coba menyusun soal. Karena ini kan cuma satu pertemuan ya, atau mungkin 2. Lah ini kami hanya mencoba menampilkan berapa ya ini? 5 soal. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi ya sekilas apa yang kami tulis. Jadi kami mencoba ya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hartono sebagai pemateri. Kami melihat KIKD-nya, kemudian kami mencoba menyusun tujuannya, kemudian kita coba menyisir materi-materi apa yang gampang untuk diterima anak, walaupun mungkin tentang klasifikasi terus terang kalau saya sendiri juga sulit ya, apalagi kelas 7 karena ini materinya banyak nama-nama ilmiah, wong nama bahasa Jawa aja kadang susah, ini kon ngapalke basa-basa ilmiah. Jadi anak-anak ini seringkali mengeluhnya di sini karena banyak istilah-istilah ilmiah. Tapi seorang guru yang hebat tentu bisa memotivasi para siswanya ya untuk bisa menyampaikan bagaimana materi-materi yang sulit itu menjadi mudah. Walaupun saya sendiri mungkin tidak terlalu mudah Bu untuk menyederhanakan materi yang sulit ya. Nah, gurunya saja kesulitan apalagi anaknya ya. Luar biasa Bu Purdiati. Iya. Sudah lengkap sekali. Okay. Untuk waktu alhamdulillah tepat Ibu Purdiati sudah mempresentasikan 10 menit. Terima kasih Ibu Purdiati. Untuk saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan. Kemudian untuk raise hand juga belum. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat.
Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Ibu Purdiati SPD yang sudah menampilkan produk kegiatan paket 3 kita, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk segera menyelesaikan tagihan pada kegiatan kita paket 3. Nggih, Bu. Berikutnya, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. ya, nanti bisa kita lanjut di diskusi, Bu Pur. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Purdiati, dan selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, yang kesempatannya luar biasa sekali, kita masih didampingi oleh beliau Bapak Sri Hartono SPD yang kemarin telah memberikan materi kepada kita pada kegiatan In-Service 1 paket 3, dan pada siang hari ini beliau berkenan untuk memberikan penguatan kembali kepada kita sehingga pemahaman kita mengenai pembuatan handout, pengembangan bahan ajar yang kita fokuskan pada pembuatan handout ini semoga akan menjadi pemahaman yang lebih jelas lagi bagi kita untuk menyusun handout seperti apa yang sesuai dengan yang dituntut oleh, termasuk nanti bisa kita nilaikan di penilaian angka kredit tentu saja. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami sapa Bapak Sri Hartono. Wilujeng siang Bapak Sri Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Alhamdulillah. ini headset-nya trouble. Okay. Pak Sri Hartono, kami ada waktu sekitar 10 menit. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan penguatan kepada kami dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya pada In-Service 1 yang lalu. Sekaligus ini tadi sudah dipresentasikan salah satu produk dari peserta, dari Ibu Purdiati dari SMPIT. Monggo untuk waktu 10 menit saya haturkan kepada Pak Sri Hartono untuk memandu para peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pembuatan handout. Silahkan Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Mohon maaf, mohon berkenan Ibu Purdiati untuk menurunkan share screen terlebih dahulu, Nj. Terima kasih Ibu. Monggo Pak Sri Hartono. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia yang saat ini mengikuti kegiatan KKG paket 3 pada In-Service 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, ini masih ada waktu, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang bahan ajar, Bapak Ibu. Dulu sudah kami sampaikan apa itu bahan ajar, dan tadi sudah ada contohnya dari Ibu Purdiati dan sudah bagus sekali itu tadi. Sudah bagus sekali dan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan pada pembuatan bahan ajar, yaitu berupa handout, Bapak Ibu. Untuk handout ini adalah bahan ajar yang paling sederhana, Bapak Ibu semuanya. Handout ini bahan ajar yang paling sederhana karena ada beberapa bahan ajar yang lain, yaitu ada diktat, ada modul, kemudian ada poster, ada gambar, dan lain sebagainya yang bisa kita nilaikan dalam PAK. Untuk handout ini masih terlalu sederhana, Bapak Ibu. Jadi penjawab tadi apa yang disampaikan Pak Parmo, untuk handout ini ternyata masih begitu sederhana. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu akan menilaikan bisa dirubah menjadi bentuk brosur atau poster nih. Brosur kemarin juga sudah ada yang menilaikan dan ternyata sudah ternilaikan brosur. Jadi hanya merubah formatnya saja, Bapak Ibu. Kemudian ini untuk yang saya buat, saya kira sudah dilihat oleh Bapak Ibu semuanya karena sudah saya share di link,
Sudah saya share di link tentang handout ini contohnya. Jadi itu contoh dan sekaligus itu juga tugas saya, Bapak Ibu. Tugas saya sudah Bapak Ibu semuanya bisa diperhatikan pada contoh yang ada di materi. Ini sudah kelihatan Mbak Rahayu share screen saya. Ampun Pak, penyusunan bahan ajar cetak memperhatikan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Jadi ini contoh yang sudah saya share di di link materi tentang handout. Kenapa ini saya berikan contoh seperti ini? Karena ini untuk mendukung pada kegiatan KKG berikutnya Bapak Ibu. Pada kegiatan KKG 4 nanti Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Jadi ini kegiatan yang kita lakukan pada kali ini merupakan bahan untuk kegiatan KKG pada paket 4. Jadi bahan yang Bapak Ibu sudah buat nanti akan dipakai pada kegiatan pada KKG paket 4. Jadi ini ada judul, tadi juga sudah dijelaskan, ada identitas, kemudian KI, kemudian KD, kemudian tujuan, kemudian ini langsung ke materi yaitu kalau saya mendapatkan bagian pada perkembangbiakan hewan pada hewan, di mana ada perkembangbiakan aseksual atau vegetatif yang meliputi tunas. Kemudian Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk pencantuman gambar, maka harus ada sumbernya. Ini yang penting. Jadi ini ada gambarnya. Kalau gambar itu diambil dari buku misalnya, ini maka gambar 1 pertunasan pada hidra, sumbernya adalah buku IPA kelas 9 SMP kurikulum 2013. Nah itu kalau sumbernya dari buku. Kemudian ini untuk yang B adalah fragmentasi. Ini sumber dari internet. Jadi ini fragmentasi cacing planaria. Sumbernya adalah HTTP dan seterusnya. Ini mohon dibuat seperti ini, Ada gambar apa, kemudian sumbernya. Nah, ini ada penjelasan. Kemudian kalau ini misalnya yang menggambar kita sendiri atau kita edit sendiri, maka gambar 3 adalah pembelahan sel, kemudian sumbernya adalah dokumen dari penulis, begitu saja cukup. Nah ini sumber-sumber dari gambar ini penting juga, Bapak Ibu. Ini sebagai dasar untuk pembuatan misalnya pembuatan buku diktat, kemudian pembuatan karya ilmiah dan lain sebagainya. Maka gambar yang kita ambil dari sumber-sumber, maka sumbernya harus kita tuliskan. Ini untuk menghindari plagiasi, Bapak Ibu. Jadi kalau ini nanti misalnya kita share di internet, maka nanti akan aman. Itu yang penting adalah sumber, Untuk kemudian ada perkembangbiakan seksual pada hewan. Ini penjelasan tentang ovipar, vivipar, ovovivipar, kemudian perkembangan hidup hewan. Ada metamorfosis sempurna, kemudian ini gambar metamorfosis sempurna pada kata, kemudian ada sumbernya, metamorfosis pada kupu-kupu, kemudian ada penjelasan gambarnya, kemudian ada sumbernya. Ini jangan lupa. Metamorfosis tidak sempurna,
Ini ada sumbernya. Kemudian materi terakhir tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ini kita sesuaikan dengan tujuan yang kita cantumkan di atas tadi. Ya. Kemudian setelah materi, KI, KD, tujuan, materi, kemudian ini ada contoh soal. Contoh soal itu harus diberi pembahasan, gitu, Bapak Ibu, atau jawaban. Kalau contoh soal itu belum ada jawabannya, berarti itu berupa soal, berarti belum berupa contoh soal namanya. Kebetulan ini saya pas biologi, kalau seandainya pas fisika nanti ada pembahasan tentang cara-caranya, menghitung apa, begitu ya. Kemudian ini soalnya ini 1, 2, 3, 4 ini apa jawabannya? 1 imago, 2 telur, 3 larva, 4 pupa. Saya kira sudah jelas ini. Kemudian ini ada 2 pertanyaan tentang bagaimana perkembangan planaria berdasarkan gambar tersebut. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah soal. Soal ini disesuaikan dengan tujuan tadi. Ya. Soal disesuaikan dengan tujuan. Ya, itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa memperdalam materi yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas juga akan segera mengumpulkan tugas, karena tugas ini yang paling sederhana, ini tidak perlu berpikir sulit-sulit, internet juga sudah banyak sekali ya. Gambar, materi dan lain sebagainya sudah tinggal copy paste begitu. Ya, yang penting adalah bukan hanya copy paste-nya, tapi cara kita mengorganisasikan materi itu supaya siswa itu dalam mempelajarinya itu menjadi lebih jelas, tidak malah lebih tidak jelas, malah membingungkan lah itu, malah itu berarti bukan bahan ajar namanya, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat suatu bahan ajar, maka bahan ajar itu lebih mempermudah, lebih memperjelas, kemudian siswa menjadi lebih paham, dan seandainya nanti ada soal-soal dapat mengerjakan. Itu dari saya, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa lebih memperjelas lagi tentang tugas yang akan kita buat dan kita kumpulkan pada kegiatan KKG paket 3 pada siang hari ini. Demikian, Mbak Rahayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepat sekali waktunya Pak Sri Hartono, matur suwun sanget. Saya yakin ini akan bisa menambah pemahaman kita karena kita langsung disuguhkan dengan contoh nyata seperti apa model handout yang perlu kita buat, utamanya yang pertama tentu untuk pemenuhan tagihan kita pada kegiatan paket 3 ini. Untuk selanjutnya, jika untuk menilaikan pada penilaian kredit seperti yang disampaikan Pak Sirtono tadi, masih perlu banyak sekali penyesuaian, utamanya tentu saja berpedoman pada buku 4, nyata nggih Pak Hartono, baik itu nanti berupa buku diktat atau mungkin modul atau apa. Tetapi untuk pemenuhan tugas kita di paket 3 ini, seperti inilah contoh pembuatan handout yang perlu kita segera setorkan pada link tugas yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu, saya cek di kolom chat ada Ibu Saleha yang telah menuliskan chat, saya mohon izin saya bacakan terlebih dahulu. Masya Allah luar biasa Bunda Purdiati, kangen Bu, semoga Ibu dan keluarga besar SMPIT dalam keadaan sehat semua. Amin. Masya Allah, amin, amin Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Berikutnya masih dari Ibu Saleha, Bapak Ibu yang sudah membuat bahan ajar bisa dilengkapi sebagai berikut. Nah ini untuk tambah informasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua materi, yang ketiga video tentang materi, yang keempat latihan soal minimal 5 soal, kemudian yang kelima evaluasi,
yang ke-6 daftar pustaka, dan yang ke-7 adalah profil. Ini yang akan dibuat media pembelajaran di KKG paket 4. Nah, maka ini nanti jika kita mengikuti sistematika yang dituliskan oleh Bu Saleha tadi, maka nanti kita akan lebih mudah untuk mengerjakan cekkan pada Bu Saleha telah melengkapi materi kita pada hari ini. Baik, apakah Bapak Ibu masih ada yang perlu didiskusikan? Sampai saat ini saya lihat di kolom chat masih belum ada lagi. Sepertinya sudah sangat jelas dan gamblang sekali Pak Sri Hartono dari yang disampaikan tadi. Bu Purdiati sudah luar biasa dan sudah lengkap, dan ditambah lagi dikuatkan dengan tampilan dari Pak Sri Hartono. Sepertinya Bapak Ibu peserta sudah sangat memahami bagaimana produk yang perlu kita buat untuk tagihan di kegiatan KKG paket 3. Ngaten nggih Pak Parmo? Nggih, Bu. Pak Ketua. Nggih, siap. Sip, nggih. Sip. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena saat ini waktu menunjukkan pukul 13.59, sepertinya kegiatan kita sudah mencapai pada tujuan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, maka saya kira kegiatan kita bisa kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Pak Dr. Andes Parmo MPD yang sudah berkenan untuk review materi di awal sesi kita tadi. Terima kasih kepada Pak Sri Hartono SPD yang sudah menguatkan kembali dan memberikan contoh yang luar biasa untuk kita. Terima kasih kepada Ibu Purdiati SPD dari SMP IT Al-Huda yang juga sudah menampilkan produk paket 3 beliau yang juga sudah luar biasa, bisa menjadi contoh bagi kita semua. Dan akhirnya saya Rahayu Dayanti dari SMP Negeri 1 Nguntoro Nadi mohon undur diri, mohon maaf dari segala kesalahan yang baik tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta. Dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan waktu kepada Ibu host, Ibu Dewi Rosnanda, SSI MPD dari SMP Nawakartika. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahayu Widayanti SSI MPD yang sudah memoderatori acara kita hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, yaitu acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Siti Komaidah Hidayati MPD selaku Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, kepada Bapak Sunarno SPD, kepada Bapak Dr. Andes Parmo MPD, serta kepada Ibu Rahayu Widayanti SSI MPD, dan seluruh pengurus MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, serta rekan-rekan peserta KKG IPA Suprayon 01 Wonogiri yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Saya, Dewi Rosnanda dari SMP Nawakartika, mewakili panitia yang bertugas hari ini, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama sekedap ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta, monggo katuran untuk membuka kamera sejenak untuk kita ambil dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Bu Dewi bisa screenshot nggih? Bisa. Nggih. Mulai nggih, 1, 2, galeri sampun. Ribon? Pilih large galeri biar muncul banyak. Nggih. Oke. Bentar. Bu, sepertinya dari Bu Rahayu Mawon Cobi. Ini belum bisa buka yang list galerinya. Pak Parmo
Pak Parma kalian Pak Narda juga mohon backup nggih untuk untuk dokumentasi. Jadi paling dicoba juga. Ripon, Sampun, sudah cukupkah? Sampun? Oke, saya baru dapat 2 tapi enggak apa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, monggo sudah waktunya untuk presensi dan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Untuk keluar dari room meeting, kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa leave dari room meeting dengan menekan tombol leave pada pojok kanan atas perangkat panjenengan. Mohon undur diri. Semangat untuk paket 4 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.